Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sporty Field. Pada video kali ini, gue akan ngasih tahu tentang 4 strategi atau formasi paling sederhana yang ada di dalam permainan futsal. Langsung aja, kalau gitu kita mulai pembahasannya. Oke, pada dasarnya, formasi apa sih yang paling cocok dengan tim kamu? Hal itu bergantung pada beberapa faktor. Misalnya, seperti siapa sih yang kamu lawan, kemudian pemain seperti apa sih yang ada di timmu, dan juga seberapa bugar atau seberapa prima kondisi yang ada di dalam timmu. Tapi ingat bahwa formasi apapun yang digunakan hanya ada dua prinsip yang sangat sederhana. Pertama itu setidaknya satu orang yang menyerang dan setidaknya satu orang yang bertahan atau menjadi orang terakhir. Yang pertama itu ada formasi diamond. Formasi diamond ini bisa dibilang seperti formasi 1-2-1. Jadi formasi ini menjadi salah satu formasi yang paling populer karena memberikan keseimbangan antara pertahanan dan serangan, di mana satu orang pivot memimpin penyerangan dan satu orang anchor yang mengatur alur serangan. Selain itu ada juga dua flank yang diharapkan dapat mendukung pertahanan dan serangan. Kelebihan dari formasi ini, yang pertama memberikan ruang kosong yang cukup luas di lapangan tengah. Kemudian para pemain punya tanggung jawab masing-masing. Dan dua orang flank bisa mendukung serangan dan juga pertahanan. Nah, kekurangannya, jika kedua flank terlalu fokus menyerang, itu akan membuat pertahanan menjadi sangat terekspos. Karena itu, formasi ini menuntut para pemain untuk disiplin dan idealnya kembali berada di belakang ketika tim sedang bertahan. Kemudian kedua pemain flank itu harus dalam kondisi yang fit, siap mobile, dan mampu melihat situasi. Kapan mereka harus menyerang, kapan mereka harus bertahan. Yang kedua ada formasi square. Formasi square ini bisa kita bilang formasi 2-2 ya. Jadi formasi ini pada dasarnya membagi ke 4 pemain yang ada di tim ke dalam dua area tanggung jawab utama, yakni area bertahan dan juga area menyerang. Formasi ini bisa dibilang sangat sederhana karena cukup mudah dipahami oleh kebanyakan tim. Nah, meskipun ada dua pemain menyerang dan dua pemain bertahan, tapi nggak melulu pemain menyerang nggak membantu pertahanan. Artinya, kedua pemain penyerang juga harus aktif dalam membantu pertahanan di area tengah lapangan. Kelebihan dari formasi ini, yang pertama memberikan keseimbangan antara menyerang dan juga bertahan. Kemudian harus memastikan bahwa pertahanan dan serangan setidaknya mendapat dukungan setiap saat. Kekurangannya, pertahanan bisa menjadi lemah jika pemain bertahan ikut menyerang dan penyerang tidak mau mundur untuk bertahan. Formasi selanjutnya dinamakan pyramid atau piramida. Formasi piramida ini kalau kita lihat sama dengan formasi 2-1-1 ya. Jadi dua pemain bertahan, satu pemain tengah dan juga satu pemain depan. Formasi ini digunakan ketika tim lebih mengandalkan serangan balik karena secara posisi tim akan lebih bermain defensif. Kelebihannya, pertama sangat cocok jika kamu melawan tim yang lebih kuat dan berpikir untuk melakukan tekanan di setengah lapangan sebelum akhirnya melakukan counter attack. Kemudian memiliki dua pemain bertahan yang menegaskan kalau salah satu pemain bertahan, maka yang lainnya harus ikutan bertahan. Kekurangannya adalah pemain tengah wajib punya stamina yang prima, pandai melihat situasi, dan memiliki kemampuan defense serta offense yang kuat. Dan terakhir ada formasi The Y. Formasi ini bisa dibilang formasi 3-1 ya.
Jadi 31 ya, formasi 31. Jadi 3 orang menyerang dan 1 orang bertahan, terutama emang ketika tim lagi membutuhkan banyak gol. Kenapa? Karena formasi ini termasuk formasi menyerang dengan mengandalkan 2 pemain depan, 1 pemain tengah, dan juga 1 pemain belakang. Kalau kamu pakai formasi ini, pastikan pemain di dalam tim memiliki kemampuan dasar yang mumpuni, terutama passing. Meski begitu, formasi ini nggak cocok dimainkan secara terus-menerus, apalagi kalau tim lawan adalah tim unggulan, karena formasi ini membuat area belakang cukup terekspos. Kelebihan dari formasi ini yang pertama itu berguna untuk bermain lawan tim yang lebih lemah atau saat membutuhkan banyak gol. Kemudian 1 pemain di belakang sebagai pemain terakhir bisa berguna untuk mengatur serangan dan juga untuk mengcover pemain lainnya. Kekurangannya, stamina pemain wajib prima karena pada saat tidak menguasai bola atau kehilangan bola, pemain depan wajib melakukan transisi bertahan secara cepat. Nah, jika penyerang telat untuk melakukan transisi bertahan, maka area belakang tim akan gampang terekspos. Itu dia keempat strategi dasar dalam permainan futsal yang menentukan peluang keberhasilan dan kegagalan tim kamu dengan formasi apapun itu adalah bagaimana tim memahami prinsip dasar menyerang dan juga bertahan. Kemudian seberapa baik para pemain bisa bergerak sebagai tim untuk menciptakan ruang, dan juga bagaimana para pemain mampu bertahan di belakang sebagai satu kesatuan ketika tidak menguasai bola. Oke, itu aja mungkin video gua kali ini. Semoga kalian bisa memahami dan juga mengembangkan keempat formasi dasar ini. Mungkin itu saja. Jangan lupa untuk like dan subscribe jika video yang ada di channel Sportify bermanfaat untuk kamu. Dan see you on the next video.